Kalau peran koperasi sendiri berpengaruh signifikan nggak, Mas, dalam masa PSBB kemarin? Ya, ini menariknya. Ketika perbankan menahan lending karena kondisi likuiditas dia turun, dan kemudian dia tetap mempertahankan pola bankabilitas dalam memberikan pembiayaan, kemudian prudential banking tetap dia pakai, gitu ya. Jadi ketika ada anak-anak muda yang dalam satu semester ini sudah berjalan, bergerak begitu, mereka ada sebagian yang saya coba untuk interview gitu, nggak bisa mereka masuk ke perbankan, ya kesulitan karena usia, kemudian experience learning mereka masih terbatas, kemudian record banking mereka juga terlihat belum teruji gitu ya, sehingga bank menolak itu. Tidak, satu sisi itu kebijakan bank juga menahan untuk financing. Nah inilah yang kemudian koperasi berperan sangat signifikan itu. Makanya ketika boleh nanti ditanya, boleh diwawancarai beberapa koperasi yang ada di daerah pesisir utara ini, itu justru tidak masalah kondisi seperti ini gitu. Mereka justru mendapatkan berkah gitu ya dari kondisi ini. Ketika bank nggak mau nampung, itu lari ke koperasi. Nah, itu nanti bisa ditanyakan ya beberapa kalau misalnya ada kesempatan untuk melakukan konfirmasi terkait dengan hal ini itu. Tapi ini adalah sebuah keniscayaan di mana UKM dia menolong dirinya sendiri, kemudian koperasi bersinergi dengan mereka. Nah, justru ini yang saya lihat tidak cukup diperhatikan oleh pemerintah ya. Kenapa ketika kita berinteraksi dengan mereka, ya mereka nggak merasa bahwa apa yang mereka rasakan saat ini adalah hasil dari sebuah upaya strategi ataupun enforcement yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi mereka struggle. Ya, saya mau nanya ke Mas Jawahari Sitorus juga, langkah-langkah pemerintah sejauh ini untuk bantuan terhadap UMKM dan juga ekonomi rakyat seperti apa, Mas Jawahari? Apakah sudah efektif sejauh ini dari pemerintah? Ya, makasih Mas Patra. Jadi memang pandemi COVID-19 ini memang dampaknya sangat masif ya terhadap perekonomian Indonesia dan seluruh negara di dunia ini ya. Jadi khususnya untuk Indonesia, pemerintah sudah bergerak cepat dengan meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional. Itu mungkin kita sudah sama-sama tahu ya. Ada beberapa modalitas di dalamnya yang tujuannya sebenarnya hanya untuk tidak lain adalah untuk mempertahankan, melindungi dan meningkatkan kemampuan dunia usaha untuk tetap beroperasi di tengah masa pandemi ini. Nah, kalau kita bicara mengenai UMKM, memang pemerintah sudah meluncurkan total itu sudah lebih dari 123 triliun paket kebijakan, bentuknya beragam dari subsidi bunga, dari insentif pajak, kemudian ada penjaminan modal kerja yang belum lama ini diluncurkan, dan juga penempatan dana di beberapa bank jangkar yang nantinya digunakan untuk merestrukturisasi pinjaman-pinjaman UMKM yang kemungkinan mengalami permasalahan. Jadi dari segi jenis programnya sudah cukup lengkap. Dan memang karena ini masih relatif baru, tentu saja kita masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulannya, Mas Patra. Tetapi di pemerintah sendiri terus dimonitor dan terus di-adjust ya. Jumlahnya kan seperti kita ketahui bersama, selalu berkala ada perubahan dan juga ada beberapa revisi. Nah, kembali kalau saya melihat dari penjelasan Pak Bagio tadi, memang ternyata kalau kita bicara mengenai UMKM ini kan mereka sangat inovatif dan lincah ya. Sekarang kita bicara mengenai adaptasi kenormalan baru ini. Jadi ini mendorong inovasi dan perubahan bisnis model dan juga perilaku. Tadi Pak Bagio menyampaikan yang namanya transaksi online menjual melalui platform-platform elektronik itu sekarang sudah bukan hal yang asing lagi bagi usaha kecil bahkan juga yang skala mikro. Jadi ini satu tren yang mungkin didorong makin cepat dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi ini merupakan suatu fenomena baru yang saya rasa mungkin akan terus berlanjut bahkan setelah pandemi COVID-19 ini akan selesai. Jadi itu beberapa tren yang kami di Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif mencermati, dan ini semuanya akan mendorong semakin
banyaknya masyarakat kita yang terinklusi dalam sistem keuangan. Yang dimaksud dengan terinklusi adalah memiliki kemampuan untuk mengakses layanan keuangan formal dari berbagai lembaga keuangan formal dengan produk-produk dan layanan keuangan yang berkualitas, aman, cepat, tepat waktu, dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan, dan tujuannya pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi secara singkat, begitu kerangkanya Mas Patra, apa yang telah dilakukan pemerintah, dan bagaimana yang terjadi di lapangan seperti tadi disampaikan oleh Pak Frans dan juga Pak Bagio. Oke, kita break dulu sebentar Mas Frans, Mas Bagio, dan juga Mas Jauhari. Abis ini saya mau ngobrol-ngobrol lagi. Kita flashback sedikit ke beberapa minggu yang lalu, ada pidato Pak Jokowi yang katanya marah. Itu ada salah satu yang perlu di bold soal kecilnya serapan anggaran. Nah, saya pengen nanya juga seberapa signifikan sih serapan anggaran pemerintah untuk berputarnya roda ekonomi sampai ke rakyat dan UMKM. Sebenarnya itu apakah ada pengaruhnya atau tidak? Habis ini bakal kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.